Di Jawa Barat, setidaknya 108 orang menjadi target pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital. 66% laporan berasal dari pejabat publik. Seorang aktivis demokrasi di Jawa Barat mengalami doxing. Pelakunya bukan warganet biasa, tapi akun resmi Diskominfo Provinsi Jawa Barat sendiri. Di Jawa Barat, seorang konten kreator ditangkap Polda atas tuduhan ujaran kebencian dan ancamannya 6 tahun penjara. Di Samarinda dan Jakarta, jurnalis mengalami doxing, alamat rumah, nomor telepon, hingga identitas keluarga tersebar di media sosial. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya menggunakan hak digital mereka. Tapi resiko yang mereka hadapi nyata. Dan sistem belum sepenuhnya melindungi mereka. Data global menunjukkan kebebasan pers dunia berada pada titik terendah. Indonesia sendiri turun 16 peringkat dalam Indeks Kebebasan Pers 2025. Di Jakarta, 8 aktivis ditangkap dan dijerat Undang-Undang ITE serta pasal penghasutan. Ancaman hukumannya mencapai 12 tahun penjara. Mereka juga menjadi korban doxing. Di Semarang, 2 aktivis ditangkap dan dijerat Undang-Undang ITE. Lebih dari 13 CSO nasional, termasuk Infid dan Kontras, turun tangan mendampingi. Sementara di Kenya, seorang aktivis baru saja diadili karena mengunggah gambar buatan AI yang dianggap menghina kepala negara. Ia dibebaskan dengan jaminan sekitar 80 juta rupiah. Pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE serta pasal-pasal penghinaan dalam KUHP baru menjadi senjata yang paling sering digunakan untuk membungkam kritik. Kami tidak membuat toolkit ini di belakang meja. Kami berkomunikasi langsung dengan para aktivis. Fokus group discussion bersama 20 CSO di Jawa Barat. Digital Demokrasi Toolkit ini dikembangkan oleh LSM Kompas, bekerjasama dengan FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani dan FDKP Universitas Widyatama, didukung oleh Sipikus dan Yayasan TIFA. Kami menyebarkan survei kepada 30 CSO, mendengarkan kebutuhan mereka di lapangan. Apa yang paling mereka butuhkan? Kemudian, kami uji coba toolkit ini bersama 30 CSO. Kami perbaiki, kami revisi, dan kami sesuaikan dengan realitas advokasi di Jawa Barat. Workshop bersama 50 CSO. Dan hari ini, 1 Juni 2026, kami luncurkan toolkit ini di hadapan lebih dari 100 CSO se-Jawa Barat. Dibuat oleh mereka, untuk mereka. Digital Demokrasi Toolkit terdiri dari 2 toolkit besar. Yang pertama, Polisi Analisis Toolkit. Yang kedua, Digital Communication Toolkit. Total 9 modul yang saling terintegrasi. Polisi Toolkit membantu Anda menganalisis regulasi, menulis policy brief, memetakan pemangku kepentingan dan risiko. Plus, Early Warning System dengan 39 pertanyaan untuk mendeteksi risiko sebelum Anda bersuara. Dan Glosarium, istilah hukum yang mudah dipahami. Communication Toolkit mengubah hasil analisis menjadi konten visual yang aman. 6 template siap pakai di Canva maupun PowerPoint. Plus checklist pra-publikasi. 5 pertanyaan sebelum Anda mengunggah konten apapun ke media sosial.
Saya ingin meluruskan satu hal. Toolkit ini bukan untuk mengkebiri keberanian Anda, bukan untuk membungkam suara kritis Anda. Toolkit ini adalah perisai agar Anda tetap bisa bersuara, tapi risikonya sudah terukur dan terantisipasi. Early warning system memberitahu Anda konten Anda aman, perlu perhatian, atau sangat berisiko. Bukan melarang, tapi memperingatkan. Agar Anda bisa mempersiapkan diri, menyimpan bukti, menghubungi bantuan hukum jika diperlukan. Dengan toolkit ini, Anda tidak perlu berhenti bersuara. Anda hanya perlu bersuara dengan lebih cerdas, lebih siap, lebih aman. Digital Demokrasi Toolkit ini dikembangkan oleh LSM Kompas, bekerja sama dengan FISIP Universitas Jenderal Ahmad Yani dan FDKP Universitas Widyatama, didukung oleh Sipikus dan Yayasan Tifa. Toolkit ini gratis untuk siapapun, CSO, jurnalis, konten kreator, mahasiswa, atau warga biasa yang ingin mengkritisi kebijakan dengan aman. Tautan unduh tersedia di LMS Digital Demokrasi Toolkit. Kami tidak ingin Anda berhenti bersuara. Kami ingin Anda bersuara dengan perisai. Karena demokrasi digital yang sehat adalah demokrasi di mana kritik tidak dibungkam, tapi dilindungi.